Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang cek kesehatan BMI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggur Kusuma. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Arfandi. Saya Rafiza Akbar. Saya Raden Ranjadi Syakban. Saya Ferdi Irmansyah. Saya Muhammad Rizky Tumanggor. Di sini ini execute dulu program yang kita buat. Nah, ini sini masukkan nama dulu. Nah, ini gender. Nah, gender itu harus L sama P. Kalau misalnya selain L, kalau nggak P, bakal muncul hasil tidak valid. Terus disuruh masukin L atau P. Terus L. Terus tinggi badan itu harus Lebih dari 0. Kalau enggak jangan sama dengan 0. Jadi harus lebih dari 0. Misalkan ya. 0 coba, Cep. 0. Nah, 0 kayak gitu. Nggak bisa. Terus nih. Nah, ini berat badan juga sama kayak yang tinggi badan juga kayak sebelumnya. Harus di atas 0. Harus di atas 0. Kayak gini. Di sini muncul ya statusnya ideal dan cara menanganinya. Kemudian user ditanya ingin hitung lagi atau tidak. Misalkan tidak, N, Cep. Nah, di sini ada riwayat perhitungannya dari array. Tuh. Nama, Cecep, BMI, status. Oke. Nah, ini bakal ke riwayatnya bakal ditampilin dari yang dihitung tadi. Ya. Jadi langsung saja kita menjelaskan aja penjelasan masing-masing. Ya, terus di sini bagian saya tuh dari program. Kenapa? Jadi sebelum memulai program harus ada judulnya. Di sini kan judulnya program cek kesehatan BMI. Terus habis itu uses CRT, consnya maksimalnya 10. Jadi kalau lebih dari 10 itu nggak bisa, harus ngepas 10, kalau nggak kurang 10. Variabelnya di sini nama itu menggunakan string. Kenapa menggunakan string? Karena dia pakai huruf. Kalau gender char itu cuma huruf besar yang diambil depannya doang. Tinggi, berat, tinggi, dan BMI itu real karena menggunakan bilangan asli. Ulang itu char sama seperti tadi yang Y dan N. Di sini array itu menggunakan array riwayat. Jadi nama array 1 titik max of string. Terus BMI array 1 titik max of real. Status array 1 titik max of string. Jumlah data i integer. Kenapa menggunakan integer? Karena nanti ada bilangan angka. Ini yang input data, Input data, Di repeat, jadi nanti diulang-ulang char rs char. Terus itu ada komentar input data white clean. Jadi itu nanti berbaris tulisannya di atas 3. Write itu masukkan nama Anda yang tadi dimasukin. Readline itu membaca nama. Terus validasi gender udah. Dilanjutkan oleh Rafiza Akbar. Bentar. Ini saya mau menambahkan di bagian jumlah data ya tadi. Jumlah data belum. Nih, jumlah data titik sama dengan 0. Karena ini pengguna belum masukkan data gitu. Jadi masih 0. Nah, ketika pengguna masukkan data, ini menjadi 1. Gitu. Dan ini juga nambahin kalau max itu emang 10. Jadi nggak kurang, max itu emang 10. Diatur max sampai 10 aja. Ya, lanjut validasi. Karena program ini validasi gender terdapat repeat untuk digunakan input jenis kelamin laki-laki atau gender hanya L besar atau P besar yang
diubah menjadi huruf besar atau uppercase dan L atau ulangan kembali. Udah, rapi aja. Yang tinggi badan lu, Gua ya. tinggi badan, Mana yang Pak? Kan tinggi badan nih. tinggi badan, tinggi badan. Oke, di sini ada validasi tinggi badan ya. Ini validasi tinggi badan nih, yang ini nih. Nih yang while do Emang belum? gua validasi tinggi badan berat badan. Di sini pertama ada validasi tinggi badan. Right. Oh, Masukkan tinggi badan. Di sini user disuruh masukkan tinggi badannya dalam bentuk sentimeter. 173. Kemudian readline dimasukkan ke variabel tinggi sentimeter. Nah, apa yang terjadi jika pengguna memasukkan kurang dari sama dengan 0? Maka di sini while do akan melooping. Tinggi misalkan 0. Artinya kan 0 sama dengan 0, maka akan melakukan looping. Do, looping. Loopingnya seperti apa? Di sini pengguna harus memasukkan tinggi badan lebih dari 0. Gitu. Right, maka akan dimasukkan di sini lagi, misalkan 175. Baru, dicek kondisi lagi. Ketika udah 175, artinya kan tidak kurang dari sama dengan 0 ya, maka looping berakhir. Sama juga dengan berat badan. Bawahan lagi, Cep. Sama dengan berat badan. Harus lebih dari 0. Supaya apa? Supaya kondisinya false di sini dan tidak terjadi looping. Dan akhirnya disimpan ke variabel berat kilogram gitu. Udah. Itu aja sih. oke. Jadi yang ini sih ada proses. Nah, prosesnya ini ada yang pertama itu ada tinggi meter. Nah, ini tuh kenapa tinggi meter persen dibagi 100. Nah, jadi itu meter itu sama dengan 1 cm. Jadi kalau misalnya mau tinggi meter itu harus diubah ke sentimeter dulu. Dikonversi dulu lah intinya. Nah, jadi itu saya tinggi sentimeternya 170. Nah, jadi tinggi meter ya lah itu 170 lah. Jadi tinggi meter itu sama dengan 170 dibagi 100. Jadi 1,7. Nah, terus yang kedua itu ada berat badan per kilo per buka kurung tinggi per meter dikali tinggi per meter. Nah, ini sama. Jadi itu rumus BM itu berat badan berat kilogram dibagi sama tinggi meter. Nah, jadi kayak yang tadi tuh kan udah dapet tuh 1,7. Misalnya berat badannya 60. Nah, jadi 60 per 1,7. Nah, ntar 1,7 ini yang tinggi per meter dikali 1,7 juga. Jadi sama. Nah, jadi hasilnya itu 60 dibagi 2,89. Jadi 20,76. Nah, terus lanjut ke array. Nah, kalau array ini tujuan utama di bagian array ini itu supaya data nggak hilang, terus juga bisa ditampilkan ulang sebagai riwayatnya. Jadi kalau misalnya udah selesai kagak dihitung lagi, nanti data-datanya bakal muncul di program. Nah, terus ini saya akan menjelaskan tentang if yang ini nih, yang if jumlah data lebih dari max 10. Nah, max ini 10 dah itu hitungannya. Udah maksimal emang 10. Nah, ini fungsi dari if jumlah data lebih dari max 10 itu mengecek apakah array itu masih ada ruang kosong apa kagak. Kalau misalnya masih ada ruang kosong, bakal dimasukkan.
Nah, terus juga mencegah error array atau udah kelebihan indeks. Nah, ini kenapa penting? Nah, kalau misalnya kagak dicek itu program bisa error dan juga data di indeks itu nggak bakal kesimpan dan nggak bakal ada gitu. Terus yang kedua itu ada isi jumlah data. Yang ini isi jumlah data ini tuh kayak datanya yang data kesimpan tuh ada berapa. Jadi kalau misalnya udah misalnya gini nih, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini nih yang isi jumlah data ini datanya yang ini nih, yang nomor satu. Jadi datanya tuh yang satu baris ini. Nah, itu tuh supaya itu data-datanya bakal detect. Dan juga yang juga dipakainya juga tuh indeks arraynya yang akan dipakai. Terus yang kedua ini ada nama array atau jumlah data. Nah, nama array ini kayak sama itu menyimpan namanya. Jadi yang ini nih nama array. Nama sama dengan cecep. Yang ini disebut nama array. Dia sama juga menyimpan data juga. Dan jumlah data juga sama sini nih. Yang jumlah data BB-nya yang kesimpan. Nah, terus juga kenapa harus indeks sama? Jadi nama karena datanya itu kayak saling berhubungan gitu. Jadi data jumlah data, nama array sama BMI array itu bakal on cam. Enggak on cam. Enggak, di sini enggak ada. Kelihatan. Kalau on cam. Ya udah Udah kelihatan. Baru ya? Baru kan? Baru. Nah, ini juga pokoknya nih bakal kritik dah. Dari itu aja sih. Oke. Lanjut. Untuk ini bentar deh. Ini tuh INC, kalau tambahan dari saya mungkin ini INC itu kepanjangannya increment ya. Dalam bahasa Inggris artinya meningkatkan. Jadi setiap jumlah data itu sama kayak ditambah 1 gitu loh. Jadi kan tadi kan masih 0 tuh datanya. Jumlah datanya. Nah, ketika ada increment jumlah data dari 0 tadi akan menjadi 1. Artinya jumlah data ke 1 gitu. Udah itu aja sih. Lanjut. Yang hasil gue hasil lu deh. Sekarang baby kosong dulu. Oke. Di sini ada hasilnya ya. Ini bukan history, ini hanya hasil dari perhitungan BMI-nya. Rightland titik koma ini hanya untuk lengkap. Jadi nggak ada fungsinya. Rightland titik ini hanya pemanis juga sebenarnya. Nah, kemudian di sini rightland hello nama. Namanya siapa yang tadi sudah disimpan ke variabel nama akan dipanggil lagi. Kemudian gendernya apa sama gender yang sudah disimpan ke variabel akan dipanggil kembali. Indeks masa tubuh Anda adalah BMI. Nah, BMI yang tadi disimpan ke variabel BMI itu hasilnya berapa? Cep. Nah, ini juga menambahnya nih yang BMI titik 2, 0.2, 0.2. Nah, ini tuh apa sih artinya? Kalau misalnya 0.2 itu angka depan, angka yang paling depan, terus yang titik 2 ini itu tuh angka di belakang koma. Nah, kalau misalnya nggak memakai, kalau bisa nilai BMI-nya misalnya 20,767431 lah. Nah, itu kalau misalnya dipakein BMI 0,0.2 ini bakal hasilnya itu dua angka di belakang koma. Jadi itu supaya kayak rapi dan juga mudah dibaca juga, jadi nggak terlalu panjang lah intinya. Ya. Oke, lanjut. Semoga
dia CCF. Kan di sini gue logika PMI berdasarkan gender. Ini berfungsi sebagai penjelasan bahwa bagian kode ini mengatur logika PMI berdasarkan jenis kelamin. Nah, terus habis itu yang dari if gender sama dengan titik koma titik 1 L10 begin itu mengecek jika gender adalah laki-laki. Jika benar maka seluruh kode dalam begin n akan dijalankan. Terus habis itu yang di if BMI lebih kecil 8,5 10 begin itu mengecek jika nilai BMI kurang dari 8,5 terlalu kurus. Nah, situ kan ada outputnya. Outputnya itu misalnya kayak outline status terlalu kurus atau under right. Terus menampilkan status BMI-nya. Saya kayak outline cara menangani. Nah, yang di situ kan ada yang pertama ada outline pertama tambah asupan kalori, yang kedua pilih makanan bergizi, yang ketiga latihan beban, yang keempat dari minum sebelum makan. Lanjut. N ini itu saran dari kesehatan. Terus habis itu pesannya sini dari LC if BMI lebih dari 8,5 N BMI lebih kecil dari 2,49 10. Jika ini kondisi dijalankan BMI antara 8,5 sampai 2,49 artinya berat badan ideal atau normal. Outputnya di sini kan ada outline status ideal atau normal. Terus menampilkan status normal. Outline cara menangani. Judul sarannya itu outline yang pertama ada pertahankan pola makan, yang kedua ada outline rutin berolahraga, yang ketiga outline tidur cukup, yang keempat ada outline minum air putih. Terus di sini ada N. N itu cara menjaga kesehatan agar tetap ideal. Itu kategori BMI gemuk. Yang situ kan ada Elsa atau begin. Jika BMI lebih dari 2,4,9 artinya kelebihan berat badan atau obesitas. Maksudnya kan di situ ada outline status kegemukan atau obesitas. Terus menampilkan status kegemukan, outline cara menangani. Terus habis itu kan di situ ada outline yang pertama itu ada defisit kalori, yang kedua outline olahraga kardio, yang ketiga outline perbanyak sayur dan serat, yang keempat ada outline dari makanan olahan. Dan habis itu N itu saran penurunan berat badan atau penutupnya. Isi baca. Ini gue jelasin nih bagian si Dinda. Berdua ngomong. Ya udah, gue dulu ya. Di sini ada program yang dibuat teman kita namanya Dinda ya. Ini untuk membedakan antara pria dan wanita gitu. Untuk sarannya, saran BMI-nya gimana? Tadi kan if gendernya L. Nah, else ini ketika tidak L atau misalkan pengguna memasukkan P, maka ini program ini yang akan dijalankan. Ketika BMI-nya kurang dari 17, maka lakukan yang di bawah ini, lakukan. Akan disimpan ke status R. Misalkan terlalu kurus kan, kalau kurang dari 17, maka akan disimpan ke status array jumlah data terlalu kurus gitu. Ini N ini di sini untuk menutup begin yang ini. Nah, selanjutnya else if ketika BMI lebih dari atau sama dengan 17 dan BMI kurang dari sama dengan 23, maka akan melakukan yang ini. Maka akan melakukan proses yang ini. Statusnya ideal dan akan disimpan ke status array jumlah data.
dan menjalankan write learn yang ada di sini, kemudian ditutup dengan N. Selanjutnya else, Mas Cecep. Nah ini nih ada and else begin. Nah ini status R ini kalau misalnya ini kegemukan, misalnya lebih dari yang di atas lebih dari 23. Nah ini sama aja sih kayak yang sebelumnya, kayak sini ada kayak status kegemukan, bakal kelihatan juga. Dan juga cara menanganinya di sini agak beda juga kan, kayak definisi kalori itu kayak harus banyak, terus juga kardinya harus dikurang-kurangin lah intinya. Sama aja. Dan juga ada N. Ini N untuk send program dari data-datanya yang jumlah datanya. Kemudian selanjutnya setelah kita menghitung semua, akan keluar tuh apa hasilnya dari antara kegemukan, kurus atau ideal atau obesitas. Kan kurus, ideal, obesitas. Nah, setelah keluar dan dari salah satu tersebut, tugas saya itu adalah mengulang atau melooping dengan cara yaitu write line, hitung kembali yaitu dengan cara Y atau N, itu write line, ulang, menunggu si user memilih untuk mengklik Y atau N. Setelah itu yaitu jika user mengklik Y, dia akan mengulangnya kembali ke repeat until. Coba ke atas. Tolong, Cep. Repeat. Nih. Nah, di bawah jumlah data tersebut itu ada tulisan repeat. Nah, dari situ sampai bawah. Sampai bawah. Repeat sampai tulisan until upcast. Nah, upcast ulang itu Y. Jika si user mengklik Y, itu berarti akan mengulang dari yang repeat tersebut. Dan jika selain yang klik Y, dia akan tidak akan mengulang dan akan langsung menampilkan yaitu tampilan riwayat. Yaitu tampilan riwayat, clear screen terlebih dahulu, membersihkan layar, kemudian write line, riwayat perhitungan BMI, kemudian menggunakan for to do, yaitu I itu adalah jumlah dari yang data yang kita kumpulkan. I jumlah itu, jumlah data, kemudian write line, I jumlah data atau jumlah data, kemudian nama, terus kemudian nama array siapa, kemudian terus BMI-nya, BMI array, terus I-nya itu jumlahnya berapa. Cep mau jelasin nggak? Yang tadi nggak? Ya, ini yang tadi saya jelasin juga, yang buat simpan array ini yang for I ini, yang semuanya ini, yang dari nama, BMI, terus status ini bakal muncul di akhir ketika kita tuh udah selesai menjalankan program. Ketika sudah nggak mau dihitung lagi, jadi bakal muncul nama-nama yang bakal tersimpan intinya. Jadi riwayatnya bakal tersimpan di akhir program. Lalu kemudian status array. Nah, kemudian itu write line kembali, yaitu terus terima kasih sudah menggunakan program ini, kemudian write line dan menutup program. N. Sudah. Itu saja dari kelompok 5 kurang lebih. Dulu Cep, apa namanya, di execute sekali lagi untuk nampilin apa namanya dua program untuk dua ya nih, ini untuk yang tadi yang 2 programnya nih. Cep namanya Cep Ucok. Nah, kayak aja deh. Hitung lagi, coba Jadi kita PC bakal mengulang programnya. User ceritanya 2 orang. Ucok, salah Ucok. Terus kita tulis perempuan ya, ini siapa? Tinggi badannya itu 60, beratnya 45. Ya. Nah, ini kalau nih, udah. N dah, coba N. Kalau
Nah, ini kalau misalnya kita udah nggak mau menghitung lagi programnya, bakal muncul kayak gini. Nah, bakal kesimpan. Ada 2 nama. Data tersebut akan tersimpan riwayatnya historik setelah dihitung, yang habis dihitung. Udah. Ya, Dan akan otomatis tutup programnya. ya dan otomatis suara tutup dan kelihatan riwayatnya. Ya. Ya. Ya, itu saja dari kelompok 5. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.